Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Kita mulai saja langsung, Ustaz ya. Boleh, Alhamdulillah boleh. sudah berhadir beberapa orang di secara offline dan secara online ini, Ustaz. Iya, iya, baik. Insyaallah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir pada agenda di pagi hari ini, yaitu agenda kuliah zakat yang dilaksanakan oleh Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syah Kuala. Dan salawat berakaikan salam, tak lupa mari kita sanjung tinggikan ke pangkuan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, para keluarga dan para pengikut beliau yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga kita pada hari ini masih bisa berada dalam naungan agama Islam, agama yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami hormati kepada pemateri kita, pembicara kita pada pagi hari ini di kegiatan kuliah zakat Rumah Amal Masjid Universitas Syekh Kuala, yaitu Profesor Dr. Fauzi Saleh SAG LCMA, yang merupakan guru besar ilmu fikih di Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Beliau juga merupakan Dewan Syariah di Dewan Pengawas Syariah di Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syekh Kuala. Selamat datang kepada Ustadz yang telah menyempatkan diri hadir ya. Terima kasih banyak Ustadz kepada Ustadz yang telah menyempatkan diri hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Rumah Amal yang telah berhadir dan juga kepada para audiens yang telah berhadir baik secara offline maupun secara online pada kegiatan pada pagi hari ini. Untuk memberkahi agenda kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Langsung enggak ada sebutan kan? Sebutan berkera. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi agenda kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di kegiatan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang mengenal tentang Ziswaf mengenal lebih dalam tentang Ziswaf. Jadi untuk pengantar kuliah umum kita ini adalah materi pembuka yang cukup general sebenarnya. Nanti kita akan mengupas tuntas lebih dalam dengan pemateri kita. Sebelum pemateri nanti akan mengisi materi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Pemateri kita pada pagi hari ini bernama Profesor Dr. Fauzi Saleh SAG LCMA. Saat ini beraktivitas sebagai dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri Banda Aceh dengan jabatan sebagai guru besar di bidang ilmu fikih. Untuk pendidikan beliau sempat menempuh pendidikan sejak tahun 97 hingga tahun 2001 di jenjang S1-nya di Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana S2-nya, magisternya di Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta dan menempuh pendidikan S3 di di pasca sarjana IAIN Araniri Banda Aceh pada tahun 2003 hingga 2009. Waktu itu masih IAIN ya, 2009.
Dan jabatan beliau di tahun 2003 hingga sekarang masih menjabat sebagai dosen pengajar di Fakultas Ushuluddin UIN Araniri. Kemudian tahun 2008 hingga tahun 2019 pernah menjadi ketua laboratorium pada jurusan perbandingan agama, dan pada tahun 2012 hingga 2016 sempat diamanahkan menjadi wakil dekan bidang akademik dan pengembangan Fakultas Ushuluddin UIN Araniri. Ada beberapa tulisan yang pernah beliau publikasikan. Beberapa di antaranya itu tentang pasar saham dan broker dalam perspektif hukum Islam yang dipublis di jurnal Futura pada tahun 2009. Pernah juga menulis tentang metode istislahi Al-Syatibi dalam penemuan hukum Islam yang dipublis di jurnal Sosio Religia di tahun 2007, dan beberapa tulisan-tulisan yang lainnya. Mungkin itu tadi pengenalan singkat dari saya untuk pemateri. Nanti mungkin bisa diperkenalkan lebih dalam oleh Ustadz langsung. Mungkin bisa langsung kita mulai, Ustadz. Kepada Ustadz, untuk materi tentang mengenal lebih dalam tentang Ziswaf di pagi hari ini, kami persilahkan Ustadz untuk memberikan penjelasannya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا خبيثا منه تنفقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kasih sayangnya sehingga hari ini kita dapat bertemu melalui Zoom. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita dalam mengelola harta benda kita agar menjadi amal yang baik dan menjadi kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zahaba ahlud dusur bil ujur." Pergilah orang-orang yang harta dengan sejumlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada zakat amal USK dan semua peserta yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Marilah kita awali beberapa penjelasan terma yang barangkali dengan penjelasan ini akan memberikan satu gambaran yang utuh kepada kita. Pertama, perbedaan, yang kedua sumber, yang ketiga objek dan al-mustahik, kemudian juga apa hikmah di balik pensyariatan tersebut ya. Kita awali dengan yang umum ya. Daripada itu, yang umum itu adalah infak. Ya. Infak itu secara bahasa artinya al-ikhraj, mengeluarkan sesuatu. Jadi fungsi infak ini adalah fungsi di mana harta yang masuk pada kita dari pekerjaan kegiatan kita ini, dia di samping fungsinya kita untuk manfaatkan pribadi kita, juga yang ada yang kita keluarkan, infak. Sehingga orang yang mengeluarkan harta itu disebut dengan al-munfiq. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika mencirikan orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang mengeluarkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi mengeluarkan harta ini suatu keniscayaan. Ya. Baik kita dalam keadaan lapang atau sempit. Namun secara istilah itu infak itu apa? Infak kalau menurut Ar-Razi sarful mali ila wujuhi al-masalih. Menggunakan harta untuk kepentingan kemaslahatan manusia. Ya, jadi setiap harta yang kita keluarkan ada manfaat, ada maslahat. Ya, baik secara pribadi, keluarga, sosial, kemasyarakatan, maka itu disebut dengan al-infak. Nah, beda dengan orang yang menghambur-hamburkan harta. Maka orang yang menghambur-hamburkan harta
tidak dimakan infak. Jadi kalau kita berikan misalnya ke bahagian misalnya Baitul Mal atau pada badan apa namanya amal ini USK, itu disebut dengan infak secara umum ya. Kemudian yang infak ini sumbernya ya dari pribadi, dari kelompok, dari lembaga. Nah, itu bisa bersumber dari beberapa sumber yang kita masukkan tadi ya, dan tidak ada batas tertentu. Sedangkan sedekah itu adalah secara bahasa artinya sidq, kebenaran, kejujuran ya. Ini orang yang mengeluarkan sedekah ini untuk mewujudkan atau menunjukkan bahwa dia orang yang benar imannya. Jadi karena mengeluarkan harta itu sangat berat, maka ketika kita mengeluarkan harta itu, kita disebut dengan orang yang sudah benar iman kita, karena sudah mampu kita mengeluarkan sebahagian harta yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu infak. Nah, itu sedekah. Ya. Nah, kemudian sedekah itu didefinisikan oleh sebahagian ulama. Sedekah itu adalah kata Al-Ghalib Al-Asfihani, ma yukhrijuhu al-insan min malihi ala wajhil qurbah. Sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dengan tujuan taqarrub, dengan tujuan ibadah, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dia dalam kategori sedekah sunat ya. Sedekah sunat, pemberian kita kepada siapapun dengan kadar berapapun, termasuk juga sedekah wajib, sedekah yang disebut dengan zakat, yang ada kadarnya, ada aturannya. Jadi itu disebut dengan sedekah. Jadi sedekah ini pemberian pada seorang kepada orang lain, baik berupa harta, adapun non harta. Jadi ketika kita katakan sedekah, bisa harta, bisa non harta. Non harta ya tenaga, ilmu pengetahuan, senyuman kepada orang lain, itu sedekah. Jadi sedekah ini lebih umum ya. Kemudian berikutnya ada namanya zakat. Ya. Zakat itu dari kata zakat yazku, zakatan. Ada dua makna zakat. Yang pertama maknanya pembersihan. Pembersihan. Jadi ketika kita mengeluarkan benda yang disebut dengan zakat, maka itu maknanya membersihkan. Membersihkan diri orang yang mengeluarkan, muzaki, dan membersihkan harta yang dikeluarkan agar dia tidak bercampur dengan hak-hak orang lain. Nah, yang kedua, zakat maknanya pertumbuhan, pengembangan. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat, sudah kita mengembangkan diri kita menjadi orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang perhatian kepada orang lain, yang memiliki sense of social. Jadi itu namanya zakat dalam makna mengembangkan. Atau mengembangkan harta. Setiap orang yang mengeluarkan zakat, otomatis hartanya akan bertambah maupun secara kuantitas. Harta yang kita berikan kepada orang lain hakikatnya itu adalah sebagai pengembangan harta itu. Karena dengan mengeluarkan zakat artinya benih kotor yang ada pada zakat itu sudah bersih, maka dia akan berkembang tumbuh sebagaimana padi yang sudah dibersihkan daripada rumput yang ada di sekitarnya. Sedangkan secara istilah zakat itu adalah ismun liqadrin makhsusin min malin makhsus. Yajibu sarfuhu li asnafin makhsusatin. Jadi ini ya, disebut oleh Asy-Syarbini bahwa zakat itu adalah satu bentuk pengeluaran dengan kadar yang sudah ditentukan. Berapa kadar nisabnya? Mimalin makhsus, dari benda-benda yang khusus. Tidak semua harta kita, dari benda-benda atau harta kita yang khusus. Ya, yang harus kita keluarkan. Siapa yang menerimanya? Ada asnafin makhsusah, kepada pihak yang berhak menerimanya. Jadi kalau harta itu tidak dari harta yang tertentu, bukan zakat. Atau bukan pada waktu tertentu, bukan zakat. Atau bukan kepada pihak tertentu yang sudah ditentukan dalam surah At-Taubah ayat 60, maka tidak dianggap zakat. Maka zakat ini lebih
lebih strict, dia lebih lebih terbatas. Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat harus lebih concern agar dia telah menunaikan kewajibannya, karena ini zakat termasuk salah satu rukun Islam. Ketika orang tidak mengeluarkannya pada ketentuan yang ada, itu maknanya dia telah belum melaksanakan kewajibannya. Ya. Itu zakat. Ya, nanti zakat ada yang disebut dengan zakatul mal, ada yang disebut dengan zakatul fitrah. Apa itu zakatul mal? Zakat yang kita keluarkan yang merupakan dari pembersihan harta kita. Jadi ada harta kita, baik harta dalam bentuk pertijarah, dagang, pertanian, ziraah, ada kunus, ada harta tambang, ada jasa, dan bahkan termasuk dalam kategori zakat profesi kita, ya. Jadi untuk membersihkan usaha-usaha kita ini, maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Kadarnya maksus, dia sudah ada kadar maklum. Secara umum bila dia mencapai 85 gram emas total atau jumlahnya, maka kita mengeluarkan zakat 2,5% dari kadar tersebut, dari jumlah harta tersebut. Nah, itu kadar yang kita keluarkan. Kemudian demikian zakat fitrah, zakat yang diwajibkan sebelum melaksanakan Idul Fitri. Ya, jadi zakat itu batasnya sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Itu tujuannya agar memberikan kesempatan kepada fakir miskin bisa menikmati suasana Lebaran sebagaimana orang yang lain. Jadi kadarnya. Kemudian zakat ini ada kepada asnafin maksusah, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ketika zakat diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka dia belum melaksanakan ibadah zakat. Maka oleh karena itu sangat harus definitif, ya, bagaimana orang mendefinisikan asnaf itu. Allah mengatakan dalam surah Al-Taubah ayat 60, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Jadi 8 asnaf ini harus mampu diterjemahkan dengan baik secara definisi, secara teoritis ataupun operasional. Maksudnya operasional begini, bagaimana kita memaknai misalnya fakir atau miskin dalam konteks kehidupan masyarakat di mana zakat dibagikan. Jadi berapa kira penghasilan mereka ketika disebut dia fakir atau miskin. Sehingga nanti ada istilah, misalnya miskin adalah, fakir adalah man laisa lahu malun wala kasbun. Miskin orang yang tidak punya harta dan tidak punya usaha. Dan ketika dikatakan fakir, miskin, man lahu malun wa kasbun la yakfi. Orang yang punya harta dan punya usaha tapi tidak memadai dan mencukupinya. Dan berapa harta itu dan berapa usaha itu? Nah, ini yang harus kemudian didefinisikan oleh amil zakat. Jadi amil zakat karena bekerja profesional, dia punya slave-nya, maka dia harus mampu mendefinisikan itu, mengembangkan itu. Kemudian juga memiliki database orang-orang yang berhak menerima zakat, karena seorang muzaki sudah mewakalahkan kepada amil zakat untuk melaksanakan amanah. Ketika amil tidak melaksanakan dengan baik, maka dosanya menjadi dosa amil karena dia tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama, ya. Itu zakat, ya. Nah, jadi zakat mal dan zakat fitrah. Maka oleh karena itu ketika kita bicara zakat fitrah ini, dia tentu harus lebih berhati-hati, ya, dalam konteks kita menerimanya, dalam konteks kita mendatanya, dan dalam konteks kita mendistribusikannya, sehingga kewajiban yang menjadi kewajiban orang salah satu rukun Islam itu tertunaikan. Kalau tidak, maka orang yang sudah memberikan zakat itu dia sudah lepas dengan adanya misalnya rumah amal, ya, sudah lepas. Artinya orang sudah mengamanahkan kepada
rumah amal sebagai misalnya sebagai pihak amil yang melaksanakan itu. Nah, jadi oleh karena ini menjadi hal yang terkait dengan kewajiban orang harus yang memadai, baik secara teoritis atau praktis, sehingga mampu mendefinisikan setiap snaf itu dengan baik. Jadi makanya pendalaman penguasaan seorang amil itu sangat dibutuhkan dan sangat urgen ya, sehingga kualifikasinya harus terus ditingkatkan pengolahannya, karena itu berhubungan dengan kewajiban yang Allah wajibkan kepada pribadi, lembaga dan sebagainya, kemudian yang diamanahkan kepada amil zakat. Nah, itu zakat yang sifatnya wajib ya. Zakat wajib atau sedekah wajib ya. Jadi ini yang terkait dengan zakat. Ya. Adapun tadi yang sedekah yang sifatnya tatawwu, zakat yang wajib namanya sedekah yang wajib namanya zakat ya. Yang tatawwu sunat itu ya pemberiannya lebih umum ya. Makanya ketika dikatakan sedekah tatawwu, itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain, baik kepada orang yang miskin, orang kaya, siapapun, itu sifatnya sukarela, dengan tujuan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu sedekah sunat ini atau tatawwu ini dia dianjurkan untuk tidak menampakkan kepada orang lain. Nah, sedangkan sedekah wajib itu baiknya kita nampakkan kepada orang lain agar menjadi syiar ya. Nah, ini terkait dengan zakat dan sedekah. Kemudian ada satu lagi namanya wakaf. Wakaf itu adalah habsu malin ya. Jadi menahan harta ya, untuk kemudian digunakan untuk kepentingan umum ya, la yuba wa la yuhab ya, tidak boleh dia dijualkan, tidak boleh dia dihibahkan ya, wala yuras, dan tidak bisa diwariskan. Itu jadi la yuba wa la yuhab wa la yuras. Jadi itu wakaf. Wakaf itu kalau dalam konteks agama, Nabi mengatakan idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Pertama, apabila seorang meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang saleh. Salah satu makna sedekah jariah ini bisa diwujudkan dalam bentuk wakaf. Karena wakaf itu adalah dia ainnya atau bendanya lama. Selama benda itu masih ada, maka dia selalu menjadi pahala bagi orang yang mewakafkannya. Jadi makanya salah satu syarat daripada wakaf ini bendanya bisa bertahan lama. Jadi baik benda yang bergerak atau benda yang tidak bergerak. Benda yang bergerak mungkin ya bentuknya tanah, rumah, gedung ya. Yang tak bergerak mobil, alat, apapun namanya, ya, bahkan uang dan sebagainya. Dan selama itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh kemaslahatan umum, maka itu menjadi menjadi sedekah jariah yang mengalir kepada orang yang meninggal dunia. Termasuk juga Al-Quran ya, bisa diwakafkan ya. Jadi selama itu bisa digunakan, dimanfaatkan, maka itu menjadi satu sedekah yang berjalan atau jariah mengalir kepada orang yang bersangkutan. Maka untuk kepentingan itu dalam undang-undang wakaf disebut juga ada nazir, ada yang menjaga, memelihara, mengelola agar ia berjalan dengan tujuan atau niat daripada orang yang berwakaf. Setelah dia laksanakan satu ikrar wakaf, kemudian nanti arah niat peruntukannya itu dapat dilaksanakan oleh nazir wakaf, baik dalam bentuk nazir yang sifatnya perorangan atau badan dan sebagainya. Jadi ini beberapa poin terkait dengan wakaf. Jadi ketika orang mewakaf itu ada wakif, ada orang yang mewakafkan, ada mauquf ya, ada benda yang diwakafkan, kemudian ada
ya al-mauquf alaih, ya, ada ikrarnya, ya. Kemudian ada nazir, ada yang mengelola wakaf tersebut, sehingga wakaf itu dia memiliki makna produktif, memiliki makna yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi banyak benda-benda wakaf barangkali tidak banyak dimanfaatkan dengan baik. Maka nanti ada fungsi wakif nazir dalam rangka mengembangkan pemanfaatannya sehingga betul-betul dirasakan oleh masyarakat tentang hadirnya wakaf. Jadi maksudnya wakaf ini kan ada kadang-kadang dari hasil misalnya gedung, hotel atau apa, kemudian dari itu orang bisa memberikan beasiswa kepada orang-orang yang tidak mampu, ya, menghasilkan orang-orang anak-anak yang bisa sekolah, ya, bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, atau rumah sakit ataupun apapun namanya yang dirasakan manfaat bagi orang lain. Jadi itu terkait dengan wakaf. Jadi apa namanya, kalau ditanya apa bedanya antara 3 kalimat, ada 4, ya, ada infak, ada zakat, ya, ada sedekah, ada wakaf, ya. Jadi jelas bahwa infak ini secara umum dia mengeluarkan harta, ya, untuk kebaikan, kemanfaatan, ya, baik untuk keluarga, bagi orang lain, ya, siapapun, ya. Ketika kita mengeluarkan harta itu, ya, untuk makna-makna kebaikan, ya, bahkan untuk misalnya kita umrahkan orang lain, yang kita berikan haji orang lain, atau misalnya kita menafkahi kebutuhan keluarga kita, maka semua aspek-aspek ini pengeluaran ini disebut dengan zakat. Jadi dia istilahnya lebih mencakup dan lebih umum. Kemudian ketika kita bicara sedekah, ya, sedekah tadi bahwa dia aspeknya aspek tujuannya taqarrub, tatawwu, untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita katakan tadi sedekah itu bermakna taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedekah ini dia bisa bisa berbentuk benda, bisa juga non benda, bisa material, bisa non material. Kalau dia material, tentu sebagaimana kita katakan tadi, harta. Kalau non material bisa juga apapun yang kita miliki untuk kebutuhan, ya. Sedangkan tadi zakat itu bahagian daripada sedekah wajib, yang dia adalah harta yang khusus, ya, pengeluaran juga pada waktu yang khusus, ya, kemudian orang menerimanya juga orang yang khusus. Maka ketika kita memberikan harta tidak pada waktunya, mungkin dia bukan masuk zakat, dia masuk sedekah, walaupun mesti kita katakan ini zakat saya, tapi ketika dia tidak memenuhi syarat yang kita sampaikan tadi, maka dia masuk pada kalimat sedekah. Oleh karena itu perlu pencatatan kalau kita sebagai pedagang, petani, ya. Misalnya dari awal tanggal 1 Ramadan kita mulai kegiatan dagang. Ramadan yang akan datang, kita ukur apakah kita sudah mengeluarkan, sudah memenuhi target atau belum 80 gram emas. Kalau sudah, maka dari sanalah tanggal 1 itu kita mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan 2,5%, ya. Itu. Apabila kita misalnya mengeluarkan di tengah tahun, kita sebut zakat, maka itu belum tertunaikan zakat. Walaupun jumlahnya banyak yang kita mengeluarkan, ketika nanti sampai haul, ya, kita wajib mengeluarkan kembali, karena zakat yang kita tunaikan sebelumnya itu, walaupun kita sebut zakat, tapi belum dianggap zakat, belum sampai kepada haulnya, ya. Itu, ya. Kemudian berikutnya beda satu lagi wakaf. Kalau wakaf pemberian satu harta dengan ikrar bahwa harta itu akan dijadikan sebagai harta yang diwakafkan. Setelah kita ikrarkan, dan bisa kita cabut kembali, dan ia benda yang tidak boleh dijual belikan, tidak boleh untuk dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan, tapi dia untuk manfaatnya bagi kemaslahatan umat. Landasan-landasan infak ini, ya,
Kalau infak dalam Al-Quran banyak Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, keluarkanlah daripada yang baik-baik apa yang kamu usahakan. Wa mimma akhrajna lakum, dan apapun yang kami keluarkan dari bumi. Ya. Banyak sekali infak. Kemudian kalau sedekah banyak juga, ya. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah. Ini sedekah ini dan bermakna zakat. Sedekah. Allah sebutkan fungsinya, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Wa shalli 'alaihim. Tutahhiruhum, zakat ini membersihkan dia. Orang yang mengeluarkan zakat. Atau zakat itu juga membersihkan harta. Wa tuzakkihim, dia dan dapat mengembangkannya. Juga zakat juga bisa mengembangkan harta. Kemudian ada dunia sholli alaihim, ya. Sholli alaihim maksudnya doakanlah kepada orang yang mengeluarkan zakat itu. Jadi makanya kalau ketika ada orang mengeluarkan zakat kepada amilnya, kepada lembaganya, misalnya rumah amal, maka sunnah kita untuk menyampaikan doa. Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima ataita. Jadi semoga Allah memberikan pahala daripada apa yang telah kau keluarkan, dan Allah berikan keberkahan dari apa yang ditinggalkan, ya. Baik, jadi itu poin tentang dalil, ya, dalil mengeluarkan zakat, ya. Senif-senif zakat tadi sudah kita sampaikan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Hanya saja zakat diberikan kepada. Jadi ketika hanya saja artinya masih tidak boleh di luar itu. Di luar tidak boleh. Ya. Pertama fuqara, orang fakir, ya. Ya. Kemudian itulah yang harus didefinisikan oleh amil zakat, bagaimana dengan yang ada mendefinisikan. Itu dia sangat konteks dengan masyarakat yang ada di sekitar. Jadi miskin mungkin di satu tempat mungkin tidak akan sama dengan tempat yang lain, dalam artian bahwa harta yang mereka miliki akan berbeda karena kebutuhan tempat tertentu akan berbeda di tempat yang lain, ya. Jadi misalnya dengan harta sekian mungkin dapat mendapatkan barang sekian, di tempat yang lain tidak demikian. Jadi ini harus mampu diterjemahkan dalam bahasa praktis, ya. Jadi oleh karena itu kemampuan amil zakat untuk menerjemahkan itu menjadi satu hal yang lebih, ya, lebih, sehingga bahwa penyalurannya, ya, kepada senif-senif itu betul-betul sangat fix, ya, atau secara umum relatif lebih fix, gitu, ya. Kalau masakin, orang miskin, bagaimana kita definisikan orang miskin? Ada jumlah keluarga sekian, penghasilan sekian. Mungkin jumlahnya banyak, tapi untuk keluarannya untuk sejumlah orang yang banyak pula. Jadi ini mungkin bukan hanya dilihat bagaimana secara bruto penghasilan seseorang dalam keluarga itu, tapi bagaimana juga dia distribusikan kepada sejumlah anggota keluarganya. Jadi ini juga kemampuan secara lebih detail, ya, detail kepada ketika mengidentifikasi siapa orang miskin. Wal 'amilin 'alaiha, dan bagaimana menentukan juga hak amil, ya. Wal mu'allafati qulubuhum, ya, orang yang jinak hatinya, yang dijinakkan hatinya, orang yang baru berinteraksi dengan Islam. Nah, jadi bagaimana kita mampu untuk memberikan bantuan, ya, dalam bentuk zakat. Nah, wa fil riqab, dan orang yang riqab ini mungkin, ya, konteks sekarang mungkin kita katakan relatif, ya, kurang bebaskan dari perbudakan. Wal gharimin, orang yang memiliki tanggungan utang, kebutuhan umat, bahkan mungkin kebutuhan diri, tapi yang bentuknya sangat permanen, ya, bentuknya yang sangat primer, gitu, ya. Jadi mampu secara baik mendefinisikannya, kemudian mampu untuk mendistribusikannya, di samping mampu database yang bagus, ya, sehingga dia
orang yang mustahik. Ibnu Sabil, bagaimana mendefinisikan Ibnu Sabil ya? Ya, orang Termute Ustaz untuk ya, ya. sudah bisa terdengar kembali? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Ya, apa jadi tadi apa agak terkonek ya. Jadi itu mendefinisikan saya pikir harus lebih lebih mampu menerjemahkannya dalam bahasa yang lebih praktis ya, sehingga nanti sampai kepada mustahik dengan baik. Ya. Nah, kemudian tentu dalam konteks kekinian hari ini kan banyak sekali bagaimana untuk memahami perluasan makna itu. Ya. Ada orang bikin sumur bor umpamanya untuk kebutuhan masyarakat, itu bagaimana? Apakah dia masuk? Memang kita harus hati-hati dalam pendistribusian zakat ya. Kalau infak sedekah mungkin agak lebih mudah, tapi zakat ini harus betul-betul lebih hati-hati karena ini adalah kita membantu orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi membantu orang lain melaksanakan kewajibannya. Bahkan misalnya tentang orang harus melafazkan bahwa ini zakat. Jangan anggap ini sedekah biasa. Jadi ini penting sekali. Ya. Nah, kemudian juga di samping itu dari semua hal itu juga harus bisa membantu untuk misalnya membantu untuk mengkalkulasikan ya, bagaimana membantu untuk mengkalkulasikan orang yang mana amil zakat secara proaktif bisa membantu mengkalkulasikan, membantu orang lain kira-kira kalau ada uang sekian harus dia mengeluarkan sekian. Jadi ini sangat penting bahwa kita termasuk dalam kategori orang yang membantu orang yang mendorong orang lain untuk melaksanakan ibadahnya dengan baik. Samping itu saya pikir di penghujung ini ingin saya sampaikan bahwa ada semacam pencerahan kepada muzaki ya, dan pencerahan kepada mustahik. Ya, jadi kita harus bisa hubungkan muzaki dengan mustahik. Jadi mereka karena salah satu membuat jembatan antara mustahik. Alangkah baiknya kalau satu saat muzaki ini kenal mustahik saya ini, oh ini yang dapat. Jadi mereka merasa sangat berbahagia apabila bisa kita sebutkan bahwa sudah ada upgrading ya, upgrade yang Bapak Ibu telah keluarkan zakat yang hasilnya ini. Alhamdulillah mereka sekarang menjadi orang yang mandiri. Jadi ini informasi seperti ini kiranya menjadi satu hal yang penting karena salah satu fungsi zakat tadi menjembatani antara fakir dengan si kaya. Jadi tidak hanya sekedar mereka menerima harta itu, tapi lebih dari itu bagaimana mereka punya hubungan emosional ya. Nah ini yang barangkali ada waktu-waktu tertentu dalam satu misalnya acara ya, diundang muzaki, diundang mustahik ya, sehingga mereka otomatis memiliki daya dorong untuk mengeluarkan zakat bagi muzaki dan dorong untuk menjadi lebih memanfaatkan harta yang diberikan itu bagi mustahik. Nah, sehingga mustahik yang awalnya sebagai orang terima zakat diharapkan ke depan bisa menjadi muzaki. Sangat beruntung dan sangat berbahagia amil yang bisa memberikan dorongan itu. Jadi orang muzaki bisa bertambah, mustahik kemudian bisa terupgrade menjadi muzaki di masa yang akan datang. Ini salah satu pemberdayaan orang yang kemudian menerima zakat menjadi orang yang memberikan zakat. Ya, ini mungkin saya pikir karena waktunya terbatas ya. Inilah beberapa mungkin catatan kecil ya yang dapat disampaikan pada pertemuan ini. Ya, semoga
Saya pikir mungkin yang bersama kita ini tentu ada orang yang lebih tahu, lebih paham, lebih mengenal, dan biasanya orang yang langsung bersentuhan dengan zakat ini lebih mendalaminya ketimbang kita ini hanya baca secara teoritis. Maka oleh karena itu kami berpikir bahwa yang ikuti acara ini jauh lebih paham, cuma ini hanya sekedar satu rahmi saja dengan tujuan kita saling share, karena minimal dengan ada sharing bersama ini memberikan motivasi untuk saling ada sense of social, kita saling mendorong ya orang muzaki untuk mengeluarkan zakat, orang mustahik untuk memanfaatkan dengan baik, dan kalau bisa ke depan mereka menjadi orang yang mampu mengeluarkan zakatnya. Demikian, terima kasih, kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya. Alhamdulillah, baik. Syukran kasiran Ustaz untuk pemaparan tentang pengenalan Ziswaf ini. Wow, belum apa-apa sudah ada yang bertanya nih Ustaz. Ya, kita akan memulai sesi tanya jawab. Mungkin masih ada waktu kurang lebih kita buat sampai 10.15 lah ya, 30 menitan. Kalau misalnya nanti ada banyak pertanyaan, tapi kalau misalnya tidak, kita cukupkan sampai jam 10 Ustaz. Mungkin sedikit ya tentang ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Uswa. Ibu Uswa. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana jika kita sudah sampai nasab untuk mengeluarkan zakat, tetapi kita masih memiliki hutang yang lumayan besar. Ini kira-kira yang mana yang harus kita dahulukan Ustadz? Apakah kita harus membayar hutang atau membayar zakat? Jazakallah khair Ustadz. Nah, itu ada pertanyaan Ustadz tentang hartanya sudah sampai nasab tapi masih menanggung hutang yang cukup besar. Mana yang harus didahulukan Ustadz? Membayar hutang terlebih dahulu atau membayar zakatnya? Mungkin bisa langsung dijawab saja Ustadz. Pada Ustadz kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin yang pertama mungkin kita sampai jam 10 aja ya, insyaallah. Kemudian yang kedua terkait dengan utang ya. Jadi memang zakat ini kan dia ketika kita ada utang mesti dikeluarkan utang. Tapi utang itu yang sifatnya kebutuhan primer, bukan kebutuhan tersier. Misalnya gini, kita ada bangun rumah sekian lantai, itu memang utangnya besar sekali kan begitu ya. Artinya orang yang memiliki program kegiatan pembangunan rumah dan sebagainya di luar kebutuhan primer, mungkin dia tidak akan masukkan utang itu sebagai bagian yang harus dipertimbangkan ketika keluar zakat. Tapi kebutuhan primer ya, kita kebutuhan bisa makan minum keluarga ya, sewa rumah umpamanya, kan itu yang orang yang belum. Nah, maka itu masuk bahan yang kita keluarkan ketika kita menghitung harta yang akan kita zakatkan. Tapi sekali lagi tadi bahwa utang yang kita maksud utang yang kebutuhan primer. Nah, karena kalau tidak maka orang biasanya semakin bertambah penghasilannya semakin besar, dia ingin melakukan kegiatan pembangunan dan sebagainya ya. Jadi saya pikir bahwa dalam konteks ini, nah kita harus lihat utang itu peruntukan untuk apa. Nah, kalau utang itu peruntukannya kebutuhan primer, maka kita harus keluarkan kebutuhan primer. Maka yang selebihnya baru kita hitung nanti berapa yang dapat digunakan untuk zakat. Nah, jadi tidak semua utang ya, tidak semua utang, karena ya, kecenderungan orang untuk kadang-kadang kebutuhan yang tidak begitu mendesak ya, yang sifatnya lebih kepada kenyamanan ya, dia beli AC umpamanya kan, itu kan hal-hal yang tidak mendesak bukan kebutuhan primer. Jadi mungkin kira-kira itu yang harus diklasifikasikan. Nah, utang yang seperti apa? Nah, tentu kita sudah bisa memetakan ya. Nah, utang yang seperti apa yang kita miliki, sehingga dengan demikian kita sudah keluarkan hutang dalam program primer tadi. Ya, gitu. Nah, mungkin demikian Boswa, kami kembalikan. Oh iya, tadi afwan, satu lagi ada bukan nisab ya. Nisab. Jadi nisab ini maksudnya jumlah harta tertentu, jumlah pencapaian angka tertentu. Nisab.
nisabun. Jadi jumlah pencapaian harta tertentu tadi apa 85 gram emas. Kalau kita sudah sampai angka 85 gram emas, maka di sana kita sudah sampai nisab dalam dagang ya dan lainnya. Baik, apa bisa dengar? Masih dengar suaranya? Putus-putus Ustaz suaranya. Oh ya, baik. Setelah penjelasan nasab dan nisab tadi Ustaz. Putus. Oh ya, baik. Ini mungkin saya ulang sedikit ya, bahwa nisab itu adalah kadar harta yang pencapaian harta ya yang harus dikeluarkan. Misalnya 85 gram emas ya. Nah, itu disebut dengan apabila kita sudah mencapai harta 85 gram emas, nah, maka kita dianggap sudah mencapai nisab. Ya. Oke, demikian Ustaz, kami kembalikan. Alhamdulillah, tadi jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Uswah. Bagaimana Ibu Uswah, masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Sepertinya sudah tuntas untuk pertanyaan dari Ibu Uswah. Ini kemudian Ustadz ada pertanyaan yang masuk juga Ustadz dari audiens yang ada di kantor terkait tentang hutang di bidang pendidikan Ustadz. Apakah itu termasuk dalam hutang primer seperti yang Ustadz jelaskan tadi? Hutang kebutuhan primer seperti yang Ustadz jelaskan tadi sehingga kita wajib untuk membayarkan hutangnya terlebih dahulu daripada untuk mengeluarkan zakat. Seperti itu Ustadz. Mungkin bisa di... Nah, ini tentu ijtihad juga ya misalnya. Pendidikan misalnya yang kalau kita anggap pendidikan sejauh mana yang dianggap utang primer ya. Mungkin kalau dia utangnya untuk kebutuhan pendidikan yang kira-kira memang dia aspek-aspek yang sangat sangat penting dalam kehidupannya, mengetahui fardhu ain dan sebagainya, maka itu bisa dimasukkan dalam pengeluaran primer. Masuk dalam kebutuhan primer. Jadi sementara untuk misalnya pendidikan vokasi untuk pengembangan lebih jauh kan, mungkin ini sudah tidak bisa dimasukkan. Ya, jadi katakanlah kalau itu sifatnya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya apa ya, kebutuhan yang pendidikan dasar umpamanya kan, misalnya dasar 9 tahun ya, itu mungkin dapat dimasukkan pendidikan primer. Tapi untuk pengembangan selanjutnya, misalnya untuk keahlian expert bidang tertentu, itu sudah dianggap mungkin Allah alam, ini kan pemahaman ya kami, kalau itu dianggap sudah kebutuhan tambahan ya, tambahan. Jadi mungkin di sana kita mungkin tidak memasukkan sebagai kebutuhan utang primer gitu ya. Tentu ini juga yang kami katakan tadi bahwa nanti ini perlu dikaji lebih dalam lagi oleh amil zakat ya. Jadi itu memang sesuatu barangkali yang tidak pernah kita pikirkan ya. Saya pendidikan ya. Sejauh mana itu yang dianggap kebutuhan primer ya. Jadi kalau kami menganggap bahwa apa yang misalnya kebutuhan pendidikan 9 tahun ya, itu mungkin bisa masukkan ke primer. Selebihnya itu sudah dalam kategori pendidikan tambahan yang sifatnya untuk keahlian atau profesional dan sebagainya. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi ini Ustadz, ini tentang seseorang yang memiliki status pegawai negeri sipil atau pekerjaan lain yang memiliki pendapatan rutin setiap bulan, namun memiliki tanggungan keluarga yang cukup banyak, sehingga pendapatan per kapitanya itu cukup kecil. Apakah dapat dikategorikan sebagai penerima zakat, Ustaz? Itu pertanyaannya, Ustaz. Jadi tadi kalau bisa miskin itu orang yang punya penghasilan dan punya usaha dan harta tapi kurang mencukupi kebutuhan. Jadi nanti ahli amil zakat akan mengkalkulasikan itu. Misalnya dia punya penghasilan sedemikian, pengeluaran untuk jumlah keluarga sekian.
ya kan? Jadi apabila dia punya kebutuhan primer yang tidak mencukupi, maka mungkin bisa saja ya dimasukkan ke dalam mustahik. Nanti ini tergantung berapa masuk, berapa keluar dalam artian kebutuhan primer untuk sekian orang. Ketika nanti dikalkulasikan secara angka-angka atau nominalnya, rupanya ini masuk dalam kategori miskin. Bisa jadi dia salah satu mustahik zakat. Jadi penghasilan yang kita miliki itu tidak menutup kemungkinan kita bisa dapat terima zakat bila pengeluarannya di atas di atas penghasilan atau tidak mencukupi yang dimaksud pengeluaran itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang sangat mendasar begitu ya. Mungkin demikian Ustaz. Ya. Baik Ustadz, itu terima kasih atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Satu pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup kegiatannya, ini ada pertanyaan dari, namanya agak sulit nih, Fourier T. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait asnaf garimin. Apakah semua jenis hutang dapat dikategorikan ke dalam asnaf tersebut atau ada kriteria tertentu sehingga bisa masuk ke dalam kategori tersebut? Mungkin itu pertanyaannya Ustadz. Boleh. Ya, tentu ini ada kriteria, kalau enggak ya susah juga, orang hutang banyak kan. Ya, ada. Maksudnya yang pertama untuk kebutuhan primer tadi ya. Primer, ya orang berhutang memang untuk kebutuhan yang sangat esensi dalam keluarga umpamanya pribadi. Atau dia menanggung untuk kebutuhan sosial. Misalnya ada orang yang dia damaikan, kemudian dia butuh hal-hal yang misalnya untuk kebutuhan itu dia mengeluarkan sejumlah dana yang dia berhutang. Itu boleh. Ya. Nah, jadi itu kira-kira saat yang utang itu ya yang pertama untuk kebutuhan primer pribadi, yang kedua ada kebutuhan-kebutuhan sosial yang dia tanggung untuk kemaslahatan umat. Ya. Yang kemudian tidak ada jalan bagi dia untuk bagaimana dia menunaikannya. Jadi ini bisa kategori bahwa utang. Tidak semua utang yang bisa dimasukkan ke situ ya. Ya orang utang kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer ya. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak esensi barangkali itu tidak masuk. Jadi kalau kita menanggung sesuatu untuk kemaslahatan umat dan sebagainya, kemudian ada asnaf al-gharimin ya, bisa mendapatkan zakat yang kemudian dia gunakan untuk menunaikan menyelesaikan utang yang menjadi tanggungannya karena dia sudah berbuat untuk kemaslahatan yang dia tanggung tadi. Tidak semua utang tentunya. Nah, ini juga nanti bagaimana ini secara teknis sebenarnya harus tertulis ya, harus tertulis secara teknis sehingga nanti mudah untuk mengklasifikasikannya, mudah untuk checklistnya lebih mudah. Maka sangat bagus kalau di rumah amal tuh dia akan mampu memberikan uraian yang lebih detail ya, sehingga dengan demikian dia ketika kita masukkan ini kasus gharimin, dia akan terconteng ini 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi begitu Ustaz kira-kira penjelasan tentang utang tadi ya. Baik, alhamdulillah Ustadz, syukran jazakallah atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para audiens. Ustadz mungkin terakhir Ustadz, sebelum kita tutup ada closing statement mungkin dari Ustadz terkait Ziswaf ini atau nasihat untuk kami para amil zakat Ustadz. Mungkin bisa Ustadz untuk closing statementnya kami mintakan Ustadz. Ya, amal Ziswaf ini amal kebaikan. Setiap orang yang berpikir, orang yang melaksanakan sama ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ganjaran. Oleh karena itu kita yang dari semua aspek ya, orang muzaki, mustahik, kemudian amil dan ya ini Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Kalau aspek amil apa pahalanya? Pahalanya bagaimana beliau ini mendalami ilmu pengetahuan tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah, tentang wakaf.
dengan tujuan agar bisa lebih melaksanakan dengan profesional. Itu pahala yang luar biasa. Di samping menambah ilmu pengetahuan juga akan menambah manfaat bagi masyarakat luas. Ya, ini yang luar biasa. Maka oleh karena itu kita harus menawaitukan itu sebagai satu, kita belajar itu amal juga. Ya, kemudian kita mengamalkan ilmu itu amal juga. Dan itu juga menjadi ilmu yang terus akan bermanfaat bukan hanya dalam konteks terbatas waktu, ya, nanti pun waktu kita ke masyarakat akan lebih lagi banyak manfaatnya. Ya. Yang lebih apalagi bahwa ilmu yang kita miliki, pengalaman-pengalaman ini, nanti kita menjadi orang yang bisa share tentang ilmu-ilmu ini dalam masyarakat. Oleh karena itu mungkin kami merasa bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan ini dan dirasakan manfaat oleh orang lain, maka orang itu akan didoakan kebaikannya, kemaslahatannya. Baik doa itu yang eksplisit atau doa yang implisit. Orang merasa bahagia atas dasar amal kita ini, itulah doa yang tidak terucap. Itu yang luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai beberapa kata penutup. Ya, terima kasih sebelumnya. Kami mohon maaf atas banyak salah silap menyampaikannya. Mungkin tentu yang mendengar saya yakin lebih banyak ilmunya ketimbang apa yang kami sampaikan. Tidak bermaksud menggarami lautan sebagaimana kami katakan ini hanya sekedar sharing satu rahim. Terima kasih. Kami izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah pada Profesor Dr. Fauzi Saleh yang telah memberikan materi tentang mengenal lebih dalam terkait Ziswaf. Mungkin ini materi yang cukup dalam ya bagi kita semua dan juga cukup berarti untuk menambah wawasan kita. Karena jujur saat ini kami mengadakan kegiatan ini agar kami bisa lebih paham tentang Ziswaf, bukan berarti kami sudah paham, Zat. Jadi ya harapannya akan tetap berlanjut sehingga nanti bisa semakin dalam lah kami memahami tentang Ziswaf ini. Ya, kepada para peserta sekalian, terima kasih sudah berhadir dan insya Allah kegiatan kuliah zakat yang diadakan oleh Rumah Amal ini akan kita agendakan selama 2 pekan, 1 kali dalam 2 pekan. Jadi insya Allah dalam Jumat 2 pekan berikutnya kita akan melaksanakan kuliah zakat kembali dengan materi yang berkelanjutan. Dan kami mengharapkan pada peserta yang hari ini hadir untuk bisa lagi berhadir di kegiatan kuliah zakat berikutnya. Dan juga mengajak teman-temannya yang lain agar wawasan zakat kita semua, wawasan tentang Ziswaf kita semua bisa makin berkembang dan juga bertambah lebih luas seperti itu. Mungkin sekian dari kegiatan kita pada pagi hari ini di kuliah zakat series pertama ini. Kita akan nantikan seri-seri berikutnya dan mohon doanya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf dan mohon pamit undur diri. Segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan segala kurangan milik kita sebagai para makhluknya. Dan mari kita sama-sama perbanyak mohon ampun kepada Allah SWT dengan perbanyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah kami ucapkan kepada seluruh audiens dan terkhusus kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu kepada kami pada pagi hari ini. Mohon pamit undur diri. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.